Om Swastiastu. Kelompok Nastika. Nama kelompok. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Pitangrini dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan membahas pengertian dari Nastika. Astika berasal dari kata Sanskerta asti, yang artinya orang yang meyakini keberadaan dari sebuah jiwa yang terpisah dari dunia material, brahmana, dan lain-lain. Dan Nastika artinya orang yang tak percaya. Konsep tersebut dipakai untuk mengklarifikasikan filsafat-filsafat India oleh para cendekiawan modern dan beberapa teks Hindu, Buddha, dan Jaina. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ai Juliastini dari kelas 10 Farmasi nomor absen 10. Pada hari ini saya akan membahas mengenai aliran filsafat Carwaka. Filsafat Carwaka ini didirikan oleh Brahaspati yang ajarannya tertuang dalam Brahaspati Sutra. Sistem filsafat ini mengembangkan tradisi heterodok, ateisme, dan materialisme. Sering disebut dengan lokaya yang artinya berjalan di jalan duniawi. Carwaka sendiri berasal dari kata caru yang artinya manis dan wak berartinya ujaran. Jadi Carwaka diartikan kata-kata yang manis. Carwaka mengajarkan tentang kenikmatan indrawi yang merupakan tujuan tertinggi hidup. Carwaka juga berarti seorang materialis yang mempercayai manusia terbentuk dari materi dan ia tidak mempercayai adanya Atma dan Tuhan. Itu inilah yang menyebabkan ia sering disebut Hinduisme Timur. Ada dua jenis pengikut Carwaka, diantaranya yang pertama ada Durta, kelompok pengikut Carwaka yang bersifat licik dan tidak terpelajar. Sedangkan yang kedua ada Susiksita, yaitu kelompok pengikut Carwaka yang terpelajar, walaupun kelompok ini tidak mempercayai terhadap Tuhan tetapi percaya akan adanya kehidupan spiritual dan keabadian. Adapun inti ajaran dari Carwaka, yang pertama ada tanah, air, api, dan udara adalah elemen dari alam semesta. Yang kedua, tubuh, indera, dan objek-objek merupakan hasil kombinasi dari berbagai elemen alam. Yang ketiga, kesadaran muncul dari material seperti sifat alkohol, anggur yang muncul dari anggur yang difermentasikan. Yang keempat, tidak ada roh, yang ada adalah tubuh yang sadar. Yang kelima, ada kepuasan, adalah satu-satunya tujuan hidup manusia. Yang keenam, kematian adalah pembebasan. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Abiarda Kusuma dari kelas 10 Farmasi nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Jaina. Filsafat Jaina merupakan sistem filsafat yang mengembangkan tradisi ateis namun spiritual. Kata Jaina sendiri berarti penakluk spiritual. Pengikut Jaina mempercayai 24 tirthankara atau pendiri keyakinan. Jaina mengklasifikasikan pengetahuan menjadi dua, yaitu yang pertama aparoksa, pengetahuan langsung terdiri dari avadi, manahparaya, dan kevala. Yang kedua paroksa, pengetahuan antara terdiri dari mati atau mencakup pengetahuan perseptual dan inferensial, dan sruta atau pengetahuan yang diambil dari otoritas. Jaina menerima tiga jenis pramana, yaitu pratyaksa atau persepsi, anumana atau inferensi, dan sruta atau otoritas.
Jaina meyakini tentang adanya pluralisme roh. Semua roh mengalami belenggu dalam pengetahuan yang terbatas. Belenggu dapat dihilangkan dengan pertama, keyakinan yang sempurna terhadap ajaran-ajaran guru Jaina. Yang kedua, pengetahuan benar dalam ajaran-ajaran tersebut. Yang ketiga, perilaku yang benar seperti tidak menyakiti makhluk hidup. Jaina tidak mempercayai dengan adanya Tuhan. Para Tirthankara menggantikan tempatnya. Jaina mengenal 5 disiplin spiritual, yaitu ahimsa atau non-kekerasan, satya atau kebenaran, asteya atau tidak mencuri, brahmacari atau baik pikiran, kata, dan perbuatan, aparigraha atau kemelekatan dengan pikiran. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nindu Hirma Sapirayanti, nomor absen 7. Saya akan menjelaskan tentang Buddha Darsana. Filsafat Buddha lahir dari ajaran-ajaran Buddha Gautama pada abad 567 sebelum Masehi. Ajaran-ajaran bersifat ateisme dan spiritual. Buddha menekankan pada etika, cinta kasih, persaudaraan, menolak sistem kasta, dan menolak otoritas Weda dan pelaksanaannya. Tujuan akhir perjalanan hidup manusia adalah nirwana, bukan sebagai karunia Tuhan dan dewa, namun diperoleh melalui usaha dari diri sendiri. Pencerahan yang didapatkan oleh Siddhartha Gautama meliputi 4 kebenaran utama yang disebut dengan Cattvari Adya Satyani, yaitu yang pertama, kebenaran bahwa ada penderitaan, yang kedua, kebenaran bahwa ada penyebab penderitaan, yang ketiga, kebenaran bahwa ada penghentian penderitaan, yang keempat, kebenaran bahwa ada menghilangkan penderitaan. Ajaran Buddha sering pula disebut dengan jalan tengah atau Madhyama Marga. Ajaran-ajaran pokoknya dilakukan dalam 3 kitab suci yang disebut dengan Tripitaka, yang berarti 3 keranjang pengetahuan. Yang pertama ada Vinaya Pitaka yang membahas tata laksana bagi masyarakat umum. Yang kedua Sutta Pitaka yang membahas upacara-upacara dan dialog berkaitan dengan etika. Yang terakhir ada Abhidhamma Pitaka yang berisi eksposisi teori-teori filsafat Buddha. Ajaran Buddha yang berkembang menjadi 2 mazhab yang dikenal secara umum, Theravada dan Mahayana. Filsafat Buddha sering menjadi subjek perselisihan antara aliran-aliran Buddhisme yang berbeda. Elaborasi dan perselisihan ini munculnya berbagai aliran dalam Buddhisme, awal dari Abhidharma dan tradisi, dan aliran Mahayana dari Prajna Paramita, Madhyamaka, sifat kebudayaan, dan Yogacara. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah, kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.